Dunia lagi gencar-gencarnya nih ngomongin energi hijau. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang banget dibahas. Apa iya masa depan hijau itu benar-benar bersih? Nah, di kendaraan listrik itu ada mineral penting yang jadi inti. Lebih tepatnya di baterai. Yap, mineral itu adalah nikel yang kadang terjadi perdebatan di bagian penambangannya. Tapi nyatanya, cara menambang nikel bisa beriringan dengan memikirkan kelestarian lingkungan loh. Oke, sebelum itu mari kita bahas sejarah nikel. Pada tahun 1751, ketika ilmuwan Swedia bernama Axel Fredrik Rosted menemukan logam aneh dari batu yang gagal diolah jadi tembaga. Logamnya berwarna perak, kuat, dan tahan karat. Tapi waktu itu malah dianggap pengganggu, sampai-sampai dijuluki Kupfernickel atau tembaga iblis. Siapa sangka dari batu yang dianggap gagal inilah sejarah logam modern dimulai. Kalau di Indonesia, pada tahun 1901, nikel pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan. Namun pada saat itu belum ada yang menambangnya. Barulah di tahun 1960-an penambangan nikel mulai dilakukan. Long story short, nikel tuh sekarang ada di mana-mana loh. Ada di ponsel yang kita pegang, di laptop, dan terutama ada di baterai kendaraan listrik. Bayangin deh, satu mobil listrik itu rata-rata butuh 25-40 kg nikel. Artinya, kalau dunia memproduksi 1 juta mobil listrik, dibutuhkan 25.000-40.000 ton untuk membuat baterainya saja loh. Dan menurut data, penjualan mobil listrik global terus naik setiap tahunnya. Jadi, kita butuh nikel yang lebih banyak. Udah jelas kan betapa pentingnya nikel dalam hidup kita? Di sisi lain, penambangan tuh sering jadi perdebatan loh soal cara menambangnya yang dikaitkan dengan lingkungan. Lalu muncullah istilah dirty nickel. Nikel yang ditambang tanpa peduli dampak lingkungannya. Padahal, dari dulu sudah ada konsep sustainable mining. Intinya tuh sederhana, menambang nggak cuma asal nambang, tapi juga merawat dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Tapi bener nggak ya bisa gini? Ada namanya good mining practice. Teknik pertambangan sesuai dengan standar operasional yang memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara aman, efisien, menguntungkan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta sosial. Di Indonesia, perusahaan tambang seperti Antam, Adaro, Harita Nikel, Vale, dan lain-lain, penambangannya sudah melakukan pemulihan area, merawat lingkungan bekas tambang dengan baik. Kalau kita lihat, emang udah bener sih sesuai sama apa yang udah dibilang. Di tahap pra-penambangan, perusahaan turun ke lapangan, bukan untuk menggali, tapi untuk mengamati. Mereka melakukan kajian terhadap lingkungan, menghitung dampak, serta merancang program agar alam tetap terjaga. Di sela-sela itu, mereka mengumpulkan bibit tanaman endemik, tanaman asli yang menjadi bagian dari ekosistem sekitar. Ketika tambang mulai beroperasi, bibit-bibit tadi dirawat di fasilitas nursery. Di sana mereka tumbuh dengan baik, menunggu saatnya kembali ke tanah asal. Sementara itu, perusahaan memastikan setiap langkah penambangan dilakukan dengan hati-hati. Limbah dikelola, air dijaga, udara tetap bersih, semua demi menjaga keseimbangan alam. Lalu, menjelang tambang ditutup, area yang dulu ramai oleh aktivitas kini siap dipulihkan. Bibit-bibit dari nursery kembali ke tanah, mengisi ruang yang pernah kosong. Ada program pembibitan, reklamasi, penanaman pohon endemik, bahkan pemulihan habitat satwa. Semua ini dilakukan agar alam tetap hidup berdampingan dengan aktivitas tambang. Contohnya Danau Matano. Jaraknya kurang dari 10 km dari smelter nikel, tapi sampai sekarang airnya tetap jernih. Di Pomala, limbah nikel tuh nggak dibuang gitu aja, justru dimanfaatkan jadi bahan beton untuk membangun infrastruktur daerah. Jadi bukan cuma tambang yang produktif, tapi juga ikut membangun. Artinya, Indonesia bisa kok produksi nikel dengan tetap menjaga lingkungan sekitar tambang. Tambang maju, alam pun tetap lestari. Karena masa depan energi bersih nggak cukup cuma hijau di hasil akhirnya, tapi juga harus hijau dari awal hingga setelah tambang ditutup.